nunggu 1-2 menit kayak Indonesia Idol itu nilainya makin tinggi. Ya, kita tunggu 1-2 menit lagi. Ya, pollingnya bertambah masih 79. Pak Tono, kita banyak rapat hari ini ya. Iya, rapatnya di mana-mana. Dari pagi sampai tadi, nanti siang ada lagi. Iya, kayak saya izin yang siang. Katanya work from home ini lebih produktif ya. Saya bisa rata-rata 4 kali ya mengikuti suatu forum, rapat gitu. Wah, dibandingkan dengan work from office gitu. Bagaimana Kak Santika? Senyum-senyum aja. 12 orang lagi kita akan mulai. Oke. Silahkan Mas Dewi lah, kira udah 7 nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sehat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya lah kita dapat terhubung kembali dalam acara webinar series ketiga yang diselenggarakan oleh HIPPG, Habibie Institute for Public Policy and Governance. Tema webinar kali ini masih tetap sama, yaitu kesiapan daerah dalam penanganan pandemi COVID-19 dan prioritas penurunan stunting. Untuk webinar kali ini, kita akan menghadirkan narasumber yaitu Dr. Muhammad Subuh, MPPM, merupakan staf ahli Menteri Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, akan membawakan paparan tentang prioritas masing-masing daerah dan benchmark antar daerah. Kemudian yang kedua adalah Dr. Haji Deden Bonikoswara MM, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, yang akan memaparkan peran Dinas Kesehatan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Webinar kali ini akan dipandu oleh Dr. Tono Rustiano. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai, saya akan menginformasikan bahwa peserta yang terdaftar di webinar ini ada 425 peserta dari 151 kabupaten kota. Seperti biasa, jika peserta ingin bertanya, silakan menekan icon Q&A yang akan berlangsung dari pukul 13 sampai jam 14.30. Setelah webinar selesai ini, kita akan membagikan link untuk dapat mengambil atau melihat video dan materi yang dipresentasikan pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai, kita berdoa bersama agar kita, khususnya pejuang kesehatan yang sedang menangani kasus COVID-19, serta para pemimpin kita, agar selalu diberikan kekuatan untuk mengatasi masalah kesehatan di Indonesia. Berdoa, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Selesai. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kami mengundang Ibu Dr. Gi Widya Lesmanawati, Spesialis Ortodonti, MM, selaku Direktur Eksekutif HIPPG untuk memberikan sambutannya. Waktu saya persilakan. Assalamualaikum, terima kasih Mas Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia, bersatu melawan COVID-19. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadap Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan dan kita diberi kesehatan di tengah pandemi ini. Semoga untuk kedepannya kita selalu sehat, selamat, dan bisa melaksanakan semua kegiatan webinar ini. Alhamdulillah forum ini telah mendapat perhatian sangat baik dari daerah
Ini berarti bahwa materi yang disampaikan para ahli bermanfaat bagi pejabat daerah dan dalam menjalankan kegiatannya di lapangan, terutama menjaga kegiatan yang prioritas yaitu penurunan stunting. Hari ini kita akan mengundang Dr. Muhammad Subuh dari Adinkes yang juga berpengalaman di berbagai posisi birokrasi dan organisasi untuk menyampaikan prioritas dan benchmark yang bisa dilakukan di daerah. Kemudian juga Dr. Deden, Kepala Dinas Kesehatan Indramayu, yang akan menceritakan pengalamannya tentang kegiatan real yang sudah dilakukan. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Dr. Rapat Sentika yang setia mendampingi kami selama 1 bulan ini dan kepada Dr. Tono Rustiano yang memandung acara hari ini. Dari materi hari ini kami berharap agar setiap daerah dapat melakukan berbagai inovasi sehingga perhatian kita untuk stunting tetap berjalan dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dari Dinas Kesehatan seluruh Indonesia. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian di era pandemi ini. Kami percaya bahwa kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memberikan waktu saya persilakan Dr. Tono untuk memimpin webinar kali ini. Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Dwi atas pengantarnya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di forum ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya perkenalkan bahwa narasumber kita adalah Bapak Dr. Muhammad Subuh. Saya kenal beliau karena di berbagai tempat. Saat ini beliau menjadi staf ahli di Kementerian Kesehatan, kemudian juga barengan sama saya di DJSN, kemudian beliau aktif di berbagai organisasi, salah satunya di Adinkes. Artinya wawasannya tentang perjalanan kesehatan sangat luas, termasuk mantan dirjen di P2P yang urusan COVID ini. Nanti narasumber pertama adalah Dr. Muhammad Subuh. Kemudian kita akan lebih detail, nanti Dr. Deden akan menceritakan apa yang dilakukan di Indramayu sebagai tempat yang walaupun dalam kondisi COVID ini menjalankan program-program pokok kesehatan, salah satunya adalah penurunan stunting. Nanti kemudian kita akan ke Dr. Ahmad, lalu kita akan diskusi dari lapangan. Kira-kira rangkaian acaranya seperti itu. Masing-masing akan menyampaikan sekitar 20 menit. Jadi Pak Subuh dari materi yang banyak itu dipilihkan yang fokus kita apa yang bisa dinikmati oleh teman-teman di daerah. Sesudah itu kita akan tanya jawab di akhir. Dengan tanya jawab itu kita bisa menangkap juga dari kondisi di daerah seperti apa. Baik Bapak Ibu, kita dan yang sudah hadir partisipasinya ada dari 135. Insya Allah tadi yang daftar itu sekitar 400 sekian dari 151 dinas kesehatan. Jadi Pak Deden ini didengarkan di seluruh Indonesia. Baik Pak Subuh, kesempatan pertama saya sampaikan untuk Pak Subuh terlebih dulu. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati moderator senior saya, Pak Tono. Ya. Di sini ada Pak Rahmat, itu juga super senior saya. Bu Widya, salam kenal. Pak Dwi, ya. Dan juga Mas Deden. Ya. Dan juga seluruh partisipan yang bersempatan hadir pada saat ini. Jadi mungkin kapasitas saya di sini lebih banyak sebagai perwakilan dari Asosiasi Dinas Kesehatan seluruh Indonesia yang merupakan representasi pembangunan di daerah. Ya. Ujung tombak di daerah pada saat ini adalah teman-teman di Dinas Kesehatan di kabupaten kota. Untuk itu saya berikan apresiasi terhadap terlaksananya acara ini. Ya, terima kasih Bu Wit ya, udah bisa mengakomodir teman-teman di daerah. Baik, saya akan menyampaikan sedikit satu pemaparan. Banyak sih Pak Tono, jangan khawatir ya. Mau 5 menit bisa, mau 10 menit bisa, 20 menit bisa.
Silakan diteruskan aja. Ya. Nah, ini adalah gambaran ya sebelumnya. Ini adalah gambaran terus terang saja prioritas daerah dalam perencanaan pembangunan nasional. Ya. Ini dirancangkan sebelum terjadinya COVID. Ya. Di mana ada visi misi dari kepala daerah, RPJMN, dan juga program prioritas yang sifatnya mandatori, ya seperti standar pelayanan minimal. Lalu stunting ada di sini, ya ketawa waktu itu, ya. Tetapi begitu ada COVID di Desember atau Januari 2019, ini program yang tadinya oke, ya, ini terus terang saja berubah menjadi KO, ya. Jadi yang tadinya program ini sudah oke dijalankan, perencanaannya oke, di daerah sudah siap menerima dana alokasi khusus, dana alokasi umum untuk menjalankan, tiba-tiba semua menjadi KO. Ya. Terus terang saya katakan pada saat ini, ya, bagi daerah-daerah yang tidak terpapar COVID terlalu besar, ya, karena sudah ada 351 kabupaten kota se-Indonesia sudah terpapar, maka prioritas yang bisa mereka berikan ya mungkin akan lebih besar untuk program-program prioritas nasional atau program-program yang menjadi tujuan dalam pencapaian derajat kesehatan. Nah, inilah yang sebenarnya perlu kita lakukan semacam evaluasi terhadap kegiatan ini. Tetapi pada kenyataannya kalau kita lihat perencanaan, nanti akan ada slide perencanaan, kenapa sih pada tahun 2020 ini baik pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota, seluruh perhatiannya penuh kepada penanggulangan terhadap COVID ini. Lanjut, Pak. Slide saya. Ya. Nah, sekarang sejak adanya Ebola di 2013, kemudian MERS-CoV, ya, itu global public health itu sudah muncul. Indonesia telah melakukan beberapa aktivitas untuk melakukan preparedness terhadap pandemi ini, ya. Bahkan kita mempunyai simulasi-simulasi. Tetapi yang jelas bahwa dengan terjadinya COVID pada saat ini kita mulai tersentak, ya, bahwa ini adalah suatu penyakit yang baru. We don't know, ya, still, ya. We don't know 3 kind of COVID, ya. Kita nggak tahu sampai sekarang nih sebenarnya reservoirnya itu di mana, asalnya dari mana, obatnya bagaimana, bahkan transmisinya saja masih berubah-ubah, gitu. Makanya sesuatu yang baru ini kita tindak lanjuti bagaimana ini terus bergulir. Dan tahun 2017, 2016 ini ya, seluruh negara WHO di dunia telah melakukan semacam global public health, ya, dalam bentuk warning. Kita harus siap menghadapi hal-hal yang disebut dengan new emerging diseases, ya, yang berdampak pada kesehatan, ekonomi, dan keamanan. Dan dalam 2 bulan ini kita menyadari hal itu terjadi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan, ya, ini kalau Pak Tono dengan Pak Santika ini pasti tahu benar bagaimana Declaration of Alma Ata 78 untuk mencapai Health for All. Ya. Inilah awal kebangkitan dari pelayanan kesehatan dasar. Indonesia paling unggul di sini dengan mendirikan puskesmas, posyandu, dan lain-lain. Ya. Kemudian 40 tahun kemudian 2018, ya, diperingati, ya, dalam Declaration of Alma Ata. Kita melakukan semacam reprogramming lagi dalam bentuk operasional framework-nya. Ini macam-macam. Tetapi pada intinya, ya, kita ingin mencapai health well-being, ya, dan ini bertumpu siapa yang laksanakan, daerah, gitu. Nggak ada cerita lain, ya. Bukannya di pusat, bahkan bukan di provinsi, tetapi di kabupaten kota. Ya, ini pencapaiannya itu banyak sekali dan seluruh negara-negara WHO di dunia setuju dengan ini dan juga mengadopsi kegiatan ini, ya, gitu. Bahkan apa yang dikatakan universal health coverage, ya, dalam hal mencapai kesejahteraan masyarakat dunia ini juga menjadi suatu patokan dalam hal deklarasi of Astana. Lanjut. Nah, sekarang kalau kita tanya,
kesiapan COVID di daerah. Banyak sekali. Ya. Dalam 1,5 bulan, perangkat hukumnya ya, itu ada 22. Dalam Perpu, PP, Kepres, permennya hampir semua ada. Kesehatan, keuangan, perhubungan, dan lain-lain. Belum lagi instruksi. Instruksi itu ada hitungan saya 26. Instruksi Mendagri, instruksi Menteri ini, instruksi Panglima, instruksi Kapolri, dan lain-lain. Belum lagi namanya surat edaran. Itu banyak sekali. Saya sampai, udahlah, cari sendiri deh. Saya akhirnya cukup banyak. Ya. Nanti teman dari daerah mungkin yang lebih banyak mengimplementasikan. Belum lagi namanya Pergub, Perbupati, Perwako, dan lain-lain. Artinya apa? Kesiapan secara manajerial is oke di lapangan, ya. Terutama dengan adanya Perpu ya nomor 1. Itu sangat revolusional sekali dan boleh dikatakan bahwa ini jadi debatable, ya. Kenapa Perpu ini bisa? Gitu. Belum lagi Permenkyu, masalah realokasi anggaran dan lain-lain. Permendagri juga mengatur seperti itu. Artinya apa? Senjata perangkat untuk melaksanakan kesiapan COVID di daerah sudah lengkap. Ya. Nggak ada lagi daerah nanyakan nanti ya, teman-teman di daerah nanyakan mana dasar hukumnya. Nggak ada lagi ya pada saat ini. Apalagi dengan Kepres nomor 12, Presiden menyatakan bahwa ini bencana non alam dan sifatnya nasional. Itu segala apapun bisa kita lakukan sebenarnya untuk bisa melakukan kesiapan dan menanggulangi COVID di daerah. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tanya, sudah siapkah kita dari sistem kesehatan dalam merespon pengembangan penyakit? Ini sistem surveillance kesehatan kita, ya, itu sudah ada. Bayangkan dari masyarakat, ya, sampai posyandu, sampai puskesmas, sampai dinas kesehatan kabupaten kota provinsi, itu sudah ada. Dan begitu juga sistem rujukan laboratorium. Jadi kalau orang bicara COVID kok masalah laboratorium, seharusnya kan tinggal diberdayakan laboratorium yang ada sehingga tidak terjadi keterlambatan, ya, gitu. Jadi dalam sistem kita itu sudah ada semua. Dan ingat, seluruh sistem surveillance, kemudian sistem rujukan laboratorium, sistem penjagaan di pintu-pintu masuk itu merupakan suatu respon cepat dalam memperkuat sistem keamanan nasional. Ya. Jadi seluruh sistem yang ada ya dalam hal cegah tangkal terhadap suatu kasus penyakit menular itu benar-benar memperkuat sistem keamanan nasional. Ini jadi catatan kita semua bahwa kita tidak akan terlepas dengan sistem-sistem secara payung yang besar ya dalam menjaga keamanan dan keselamatan negara ini. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita ditanya, ya, saya hampir 3 hari sekali ikut sidang isbat ya, Bu Wit, sidang isbat saya itu beda. Ya. Sidang isbat saya itu menentukan PSBB dengan Pak Doni, dengan siapa segala macam. Ya. Nah, itu selalu saya katakan bahwa level of confidence masyarakat terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengatasi COVID itu dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama, indikator pemerintah, kemampuan risk communication. Kalau tidak punya kemampuan risk communication di level camat, di level bupati, gubernur, maka akan terjadi hal yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, kesiapan cegah tangkal. Ini harus kita lakukan. Kesiapan laboratorium, sesuai dengan sistem yang ada. Kesiapan vaskes yang ada. Kemudian kesiapan dan kecukupan naskes. Tidak aja cukup nakesnya, tetapi nakesnya itu harus punya daya tahan dan daya juang. Karena kita berhadapan lagi perang nih. Ya. Nakes kita harus mampu. Ya, daya tahan dan daya juang. Kemudian kesiapan memberikan alert. Ya. Seberapa mampu pemerintah di berbagai level itu mampu untuk memberikan alert. Ya. Kemudian juga tentu ya melakukan simulasi-simulasi terhadap hal-hal yang telah direncanakan. Nah sekarang gini, apakah masyarakat itu percaya? Ternyata kepercayaan masyarakat itu kita harus melihat beberapa indikator. Yang pertama,
masyarakat tuh tenang. Ya. Yang kedua, tidak timbul buying panic. Yang ketiga, tidak ada hoax. Yang keempat, mengikuti semua petunjuk pemerintah. Yang kelima, disiplin. Lalu saling mendukung sesama komponen masyarakat. Nah, inilah yang seharusnya kita lihat. Kalau selama masih ada panik, masih ada hoax, masih ada tidak ngikutin petunjuk pemerintah, ya. Coba bayangkan saja PSBB di Jakarta ini ada hampir 3 minggu ya. Kalau kita keluar ke jalan atau di kerumunan-kerumunan itu sangat mengkhawatirkan. Lanjut. Ya. Saya masih kedengeran ya Pak Tono ya? Halo? Masih Pak, masih. Oh ya. Bagus. Ya. Nah, sekarang kalau kita melihat ya, apa sih yang seharusnya dilakukan daerah saat ini? Tidak bicara masalah kerangka pada teoritis saja. Ya. Apa yang harus dilakukan daerah pada saat ini? Ya. Evaluasi kemarin di ELC saya dengar misalnya wali kota Bekasi mengatakan, ini udah oke. Tetapi evidence-nya apa gitu? Ya. Karena apa? Segala macam upaya yang kita lakukan dalam pengendalian COVID-19 adalah upaya mitigasi terhadap penularan penyakit tersebut. Makanya yang harus kita evaluasi bukannya masyarakat dapat makanan, transportasi berjalan baik, fokus kepada pengendalian penyakitnya. Yang pertama harus kita evaluasi, sudahkah kita bisa mengendalikan transmisi penyakit? Gitu. Transmisi penyakit 1 menjadi 4 orang. Ya. Kalau dinyatakan 1 ke 1 orang aja udah bagus tuh. Ya. Kalau kita bisa buktikan, oh ternyata orang yang positif hanya menularkan 1 orang, bukan ke 4 orang. Tadi kan awalnya 1 ke 4 orang. Itu salah satu indikatornya. Kemudian memastikan sistem kesehatan itu mampu mendeteksi, mengetes, melakukan pelacakan kontak terhadap semua kasus positif. Gitu. Sehingga masyarakat tenang. Kemudian resiko di lokasi-lokasi hotspot atau di daerah yang paling banyak kasus tersebut, ini bisa kita minimalisir. Kemudian sekolah, kantor, dan lokasi pentingnya, fasilitas umum dan fasilitas pemerintah, ini sudah bisa menerapkan upaya pencegahan. Bukan hanya dilakukan memakai thermal gun atau hand sanitizer, tetapi dalam pencegahan yang benar-benar bisa mencegah penyakit ini. Kemudian resiko kasus import, itu bisa kita tangani nggak? Ingat, ya, Menteri Perhubungan tanggal 7 besok sudah membuka keran lagi untuk melakukan mudik. Gitu. Siap nggak daerah ini, ya, teman di daerah ini, kabupaten kota, melakukan surveillance migran? Gitu. Ini kalau kita nggak siap, wah, ini bahaya, gitu, ya. Lalu komunitas masyarakat sudah benar-benar teredukasi, bukan terpromosi lagi. Yang kita inginkan tuh edukasi, terlibat, ya, dalam kegiatan-kegiatan ini. Nah, kalau misalnya keenam yang kita lakukan di daerah saat ini masih ragu-ragu, berarti kita harus memperkuat lagi kesiapan kita. Ya. Lanjut. Ya, lanjut. Silakan lanjut. Admin Mas Dwi atau Slide Mas Dwi, lanjut. Ya, slide saya. Ini ada, saya stop dulu, Oh, nanti saya balik lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, saya ingin menggambarkan bahwa dalam pengendalian transmisi penyakit ini kan kita hanya ada 4 metode ya yang kita pakai. Yang pertama sebenarnya yang paling tinggi itu karantina wilayah, ya, atau yang kita sebut dengan
Kalau istilah Inggrisnya itu lockdown lah, ya. Gitu. Terus dari karantina wilayah kita turun menjadi karantina rumah sakit. Gitu. Lalu, nah ini, ya tabel ini ya. Nah, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah itu kalau kita lihat ya dari berbagai aspek yang ada, dari lokasinya, pembatasan, tindakan, pemenuhan kebutuhan, aktornya siapa, tujuan siapa, tindakan hukumnya bagaimana, itu kalau kita lihat yang paling ringan itu sebenarnya paling moderat ya, bukan ringan, itu PSBB. Gitu. Dibandingkan dengan karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan karantina rumah. Gitu. Makanya di berbagai negara, dia ngambil langsung karantina wilayah, karena udah siap ya segala macam, lalu baru dia melakukan PSBB. Gitu, ya. Dia longgarkan dengan PSBB. Ya. Jadi karantina wilayah, dia longgarkan dengan PSBB. Tetapi apapun yang ingin saya katakan yang diambil oleh pemerintah, itu mempunyai reasoning sendiri. Tetapi perlu diingat bahwa ya, aktornya itu adalah daerah. Ya. Apapun bentuk pembatasannya, aktornya itu daerah. Makanya saya katakan berkali-kali, daerah harus benar-benar siap ya dalam berperan, berlakon sebagai aktor utama di kegiatan ini. Ya. Kalau tidak, saya kira kita akan KO. Seperti slide saya yang katakan yang di awal tadi. Ya. Kita sudah oke semuanya perencanaan, tetapi KO di implementasinya. Lanjut. Pak Subuh mengingatkan waktunya ya. 5 menit lagi. Oh ya. Nah ini adalah kriteria PSBB berdasarkan Permenkes. Ya, ini sudah beberapa provinsi, kabupaten kota sudah kita tetapkan. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita kembali kepada komitmen status gizi ya di Indonesia. Ya, percepatan penurunan stunting itu tetap masuk pada RPJMD 2020 dan 2024 dan telah semuanya dibuat perencanaan di tingkat daerah. Ya. Saya terus terang saja di berbagai daerah dilaporkan ya pada saat ini sebagian besar daerah ya stagnasi dalam perjalanannya ya, kemudian juga semua fokus kepada COVID ya. Tapi nanti kita dengar dari Pak Deden bagaimana bisa melaksanakan ini. Tetapi apapun yang dilakukan oleh Pak Deden di sana nanti didengar oleh teman-teman yang lain, ini merupakan suatu benchmarking bagi kita untuk tetap melakukan prioritas-prioritas nasional. Kami dari Adinkes juga dalam beberapa VKON, 3 VKON yang terakhir, kita berusaha untuk mengingatkan teman-teman Adinkes untuk beberapa permasalahan yang harus kita selesaikan selain COVID ini, atau bersama-sama dengan COVID ini. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini adalah yang terbaru. Ya. Di mana apa? Tiba-tiba kita loncat ke 2001 dan 2024, ya. Gitu. Kita bicara tuberkulosis, malaria, kusta, imunisasi dasar lengkap, stunting, ya, pada 2001 dan 2024. Artinya apa? Memang ada suatu kondisi tertentu pada 2020, ya, sebagian besar prioritas nasional, dan juga daerah itu kepada penyelesaian COVID yang ada. Ya. Ini adalah hasil bagaimana kita melihat dari Musrenbanas yang baru lalu ya, dan kami juga terlibat dalam hal diskusi-diskusi dalam menentukan indikator. Tetapi saya ingatkan kembali kepada teman-teman dinas kesehatan untuk selalu tetap ya. Kalau kita sadar ya, imunisasi nggak bakal jalan ya, sulit sekali jalan. Ya. Program TB ya, program stunting dan yang lain-lain juga stagnasi ya, karena masalah distancing, social distancing, physical distancing dan lain-lain. Dan ini juga merupakan suatu evaluasi yang kita lakukan terus-menerus. Lanjut ya. Nah, ya, pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan stunting dengan kearifan lokal inilah yang bisa kita lakukan ya, dan hampir seluruh daerah yang melaksanakan program penurunan stunting telah melakukan pembinaan seperti ini. Kita berharap bahwa pola siklus yang ada ini tidak hilang sama sekali dengan adanya COVID. Ya. Nah, untuk itu perlu adanya semacam
best practice ya yang dilakukan di beberapa daerah ya. Mungkin Pak Deden bisa memberikan best practice yang ada. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya dengan adanya COVID harus dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua aspek pelaksanaan program prioritas, terutama stunting di daerah. Diperlukan pendampingan dari pusat untuk sustainability program prioritas di daerah, karena terus terang saja technical assistance pada saat ini di mana energi fokus teman-teman daerah justru seluruh berusaha untuk menanggulangi atau memprevent adanya COVID, inilah diperlukan adanya pendampingan dari pusat. Daerah harus juga melakukan mapping kembali terhadap kemampuan dalam pelaksanaan program prioritas. Dan ini yang bisa saya sampaikan Pak Tono ya, mudah-mudahan bisa berguna untuk teman-teman dari daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subuh, walaupun di jalan tapi sudah menyampaikan apa yang kita minta dengan sangat lengkap. Nanti kita akan dengarkan secara lengkap bagaimana daerah melakukan. Tadi Pak Subuh menyampaikan beberapa stagnan menjalankan kegiatan-kegiatan prioritas karena fokus ke stunting, fokus ke COVID. Stuntingnya banyak yang stagnan. Nah, kita pengen dengar dari Pak Deden apa yang dilakukan oleh Indramayu, terutama di kegiatan stunting di tengah kondisi seperti ini. Mangga dipersilahkan Pak Deden, waktunya sekitar 20 menit. Atunun, Kang Tono. Iya, mangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Pada yang terhormat Ibu Widya, Kang Dwi, Pak Subuh nih, udah pernah ketemu di waktu rapat Adinkes. Kemudian Kang Mehmet, mentor saya nih, yang selalu memberikan motivasi dan juga arahan-arahan ke kami, dan Bapak dan Ibu sekalian yang partisipan. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu akan memberikan sedikit pengalaman saja dan juga sharing kepada semuanya terkait kesiapan Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu dalam penanganan COVID-19 dan prioritas penurunan stunting. Lanjut. Sistematika yang akan kami sampaikan, yang pertama adalah profil Kabupaten Indramayu dan situasi terkini COVID-19 di Kabupaten Indramayu dan pencegahan dan penanggulangan stunting terintegrasi di Kabupaten Indramayu. Lanjut. Kabupaten Indramayu sendiri luas wilayahnya ada 209.942 hektar terbagi dalam 31 kecamatan, 8 kelurahan dan 309 desa dengan jumlah penduduk 1.855.458 jiwa dengan puskesmas 49 puskesmas, Ponet 22, Polindes 67 dan rumah sakit umum daerah ada 3, rumah sakit Polri ada 1 dan rumah sakit swasta ada 7. Lanjut. Ini adalah situasi COVID-19 di Indramayu sampai dengan 3 Mei 2020. Di Kabupaten Indramayu kami ada pasien, ada terkonfirmasi positif ada 6 orang, kemudian PDP ada 98 orang, dan ODP ada 736, dan tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu. Lanjut. Upaya yang sudah kami lakukan untuk penanganan COVID-19 yaitu seluruh puskesmas sudah melaksanakan surveillance dengan baik meskipun memang ini ada masalah keterbatasan APD, tapi alhamdulillah sekarang bisa teratasi. Kalau dulu kami hanya mengandalkan dari Kementerian Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan Provinsi, kami sekarang pengadaan sendiri dengan menggunakan dana BTT dari APBD Kabupaten Indramayu. Kemudian kami juga telah melakukan penjaringan dan pemantauan terhadap pemudik yang sudah berjalan dengan baik. Kemudian kami melakukan refocusing dari dana BOK untuk biaya surveillance yang dilakukan oleh teman-teman puskesmas. Dan kami juga melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya COVID-19 yang sudah intens dilakukan, baik melalui siaran langsung, melalui mobil puslink, atau melalui sosial media. Lanjut. Dan kami juga melakukan pengaturan jam kerja kepada rekan-rekan di puskesmas dalam bentuk piket atau jaga untuk mengurangi
risiko bagi tenaga kesehatan, yaitu risiko kelelahan dan terpapar COVID-19. Dan untuk pelayanan PDP di puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Indramayu digratiskan. Selain ada yang sudah dibiayai oleh Kementerian Kesehatan, dan memang ada biaya-biaya yang dalam diskusi dengan kami, dengan BPJS, dan juga rekan-rekan rumah sakit ada yang tidak bisa digratiskan. Dan hal ini kami biayai dari APBD Kabupaten Indramayu. Kemudian membuat pedoman modifikasi pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas atau FKTP terkait kewaspadaan COVID-19. Jadi di sini adalah untuk bagaimana teman-teman mengetahui atau bagaimana alurnya dari pelayanan yang ada di FKTP maupun di puskesmas. Kemudian juga untuk pelaksanaan di lapangan, kami telah membuat alur deteksi dini respon COVID-19, bagaimana penanganan apabila ada OTG, ODP maupun PDP, sampai nanti akan dilakukan karantina, baik itu karantina di dalam rumahnya atau karantina mandiri maupun di rumah sakit rujukan. Lanjut. Dan kami juga mengadop dari Sekolah Relawan tentang Kampung Siaga di COVID-19, dan ini sudah kami sosialisasikan dan kami sampaikan dengan para camat langsung dengan pertemuan dengan gugus tugas Satgas Pengendalian COVID-19 di Kabupaten Indramayu, yaitu membentuk Satgas sampai tingkat RW atau kampung. Kemudian di situ juga membuat sosialisasi hidup bersih dan sehat, kemudian melakukan sterilisasi di fasilitas umum, mengaktifkan sistem keamanan warga, membuat sistem informasi kesehatan warga, dan kami juga mengaktifkan relawan di lingkungan partisipasi lokal, dan melakukan juga aktivasi atau lumbung pangan warga yang untuk menjaga ketahanan pangan di warganya masing-masing. Lanjut. Dan inilah yang fokus kita, bahwa yang tadi sampaikan Dr. Subuh, bahwa memang selain kita memang sekarang fokus adanya pandemi COVID-19, kita tidak bisa juga mengesampingkan dari program nasional yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Pak Jokowi, yaitu tentang stunting. Kami melakukan pencegahan dan penanggulangan stunting terintegrasi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Ini adalah prevalensi balita stunting di Kabupaten Indramayu di tahun 2016 sampai 2019. Di sini kita lihat untuk tahun 2016 23,49%, kemudian kami melakukan penurunan juga menjadi 21,51% di tahun 2017, dan tahun 2018 ada penurunan 20,5%, dan alhamdulillah di 2019 19,7%. Ini adalah hasil yang kami capai selama kurun waktu 4 tahun. Lanjut. Dan inilah adalah data desa stunting di 2019, itu ada 10 desa stunting yang menjadikan desa lokus, dan di tahun 2020 ada 12 lokus desa stunting tersebar di dalam beberapa kecamatan atau puskesmas. Lanjut. Nah, ini alokasi anggaran pencegahan dan penanggulangan stunting terintegrasi tahun 2020 tersebar di beberapa dinas yang kami saling terintegrasi. Contohnya di Dinas Kimrum ada 160 juta, kemudian Dinas Pertanian ada 93 juta, di Dinas Peternakan ada 667 juta, di Dinas Pendidikan 107 juta, Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat ada 218 juta, dan di Dinas Kesehatan di kami itu ada 2,43 miliar. Kemudian lanjut. Di Dinas Lingkungan Hidup ada 17 juta, di Dinas Sosial ada 140 juta, kemudian di Dinas Perikanan Kelautan ada 326 juta, di Bapeda ada 218 juta 400, kemudian di Dinas Ketahanan Pangan 336 juta, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 60 juta, dan Dinas Pendidikan KB 218 juta. Ini adalah semua kegiatan yang ada di masing-masing dinas yang semuanya itu terintegrasi dalam penanganan stunting di Kabupaten Indramayu. Lanjut. Dan ini adalah kami di Kabupaten Indramayu, kami melakukan refocusing anggaran yang digunakan untuk penambahan pengadaan PMT Balita. Dari awal PMT Balita itu 868 juta, justru pada saat sekarang dengan adanya pandemi ini kita menambahkan sebanyak 200 juta, yaitu menjadi 1 miliar 52 juta untuk PMT Balita.
Jadi kami tetap program prioritas ini kami fokuskan dan bahkan kami tambahkan untuk kegiatan penambahan pengadaan PMT balita pada masa pandemi COVID-19. Lanjut. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun 2019. Yang pertama adalah pertemuan stakeholder, yaitu terdiri dari Pak Bupati sendiri dengan seluruh kepala SKPD yang ada di Kabupaten Indramayu. Kemudian dilanjutkan dengan orientasi petugas. Kami mengambil narasumber yang sudah terlatih. Kemudian dilaksanakan dengan pelatihan screening stunting. Dan dilanjutkan dengan screening stunting sendiri yang dilaksanakan di seluruh puskesmas. Dan kami kemudian melakukan validasi data di Posyandu. Dan ini adalah kegiatan-kegiatan yang termasuk pemberian FE pada remaja putri dan juga pembinaan BKB di desa-desa. Lanjut. Kemudian untuk yang pertama kami mengeluarkan surat edaran tentang pelayanan kesehatan kesehatan keluarga dan gizi selama masa pandemi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Kemudian di situ juga kami mempunyai SK Bupati tentang rencana aksi daerah tentang stunting. Kemudian kami juga mengeluarkan surat keputusan Bupati tentang peningkatan kewaspadaan COVID yang di situ juga di dalamnya mengatur tentang pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Indramayu. Dan kami juga dari Dinas Kesehatan mengeluarkan juga tentang pelayanan imunisasi selama masa pandemi COVID-19. Dan ini dalam gambar ini terlihat pemberian imunisasi dan pelayanan kesehatan yang terus berjalan dengan memakai APD lengkap di FKTP. Teman-teman puskesmas kami tetap melaksanakan. Dan di sini juga pemberian PMT kepada pada balita kami berikan juga, dan juga termasuk ini adanya pemberian pangan olahan keperluan medis khusus sesuai apa yang diamanatkan dari Permenkes 29 tahun 2019. Dan kami juga melibatkan seluruh stakeholder, dan pemberian juga kami laksanakan pelayanan pemberian kepada ibu hamil, PMT ibu hamil yang langsung diberikan oleh tenaga kesehatan. Lanjut. Jadi dalam hal ini yang kami laksanakan kegiatan stunting di masa pandemi COVID-19, kami dengan menggunakan protokol-protokol kesehatan terkait COVID-19. Pertama adalah pemberian makanan tambahan untuk balita stunting. Kami laksanakan dengan melalui kunjungan rumah dengan protokol kesehatan COVID-19. Kemudian kami juga melakukan koordinasi lintas sektor dengan Dinas Peternakan. Alhamdulillah kami dibantu dengan pemberian 10.000 telur kepada keluarga di Kabupaten Indramayu. Kemudian kami lakukan juga pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, yaitu keluarga dan petugas melalui WA Group dan kunjungan rumah jika diperlukan. Mengoptimalkan peran kader, yaitu memantau balita yang mempunyai risiko kurang gizi. Dan ini yang terpenting adalah pemanfaatan dana desa untuk stunting. Dan ini alhamdulillah dengan yang tadi bahwa kegiatan stunting itu kami lakukan dengan integrasi itu dengan seluruh SKPD, dan DPMD membantu pemanfaatan dana desa itu dengan SK Bupati tentang penggunaan dana desa untuk PMT. Kemudian untuk transport kader variasi antara 50.000 sampai 100.000 per bulan. Kemudian operasional posyandu dan PMT penyuluhan. Lanjut. Untuk pelayanan kesehatan balita sendiri, kebijakan kami pelayanan posyandu ditunda, tapi kami melakukan pencatatan kontak ibu balita. Selanjutnya bidan desa membuat WA Group ibu bayi dan balita untuk KIE dan pemantauan pertumbuhan perkembangan sasaran. Pemantauan berat badan dilakukan mandiri di rumah dengan timbangan berat badan yang ada. Kemudian pemantauan perkembangan menggunakan yang ada di buku KIA, dan hasilnya kemudian dicatat dalam kohort dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap. Kemudian kami juga melakukan pelayanan imunisasi dilakukan di fasilitas kesehatan dengan pengaturan jadwal atau janji temu dengan memakai APD lengkap dan juga menggunakan
protokol kesehatan COVID-19. Kemudian pelayanan kesehatan balita di puskesmas dengan melakukan triase sesuai dengan surat edaran yang kami keluarkan, yaitu dengan pemisahan ruangan, prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi, dan juga menjaga jarak atau physical distancing. Untuk KN1 dilakukan di Vaskes, dan untuk kunjungan berikutnya kami lakukan melalui kunjungan rumah yang sudah terencana, dan selanjutnya balita dengan risiko ringan COVID-19 dilakukan isolasi mandiri, sedangkan risiko sedang atau berat dirawat di rumah sakit rujukan. Lanjut. Hambatan pastinya tadi yang sampai Dr. Subuh juga pasti ada hambatan-hambatan terutama di masa pandemi COVID ini, yaitu yang pertama adalah pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita tidak bisa optimal seperti biasanya karena pemantauan dilakukan secara mandiri dan hasil pemantauan dilaporkan ke bidan. Yang kedua adalah kemungkinan bulan penimbangan balita nanti pada saat bulan Agustus akan terganggu jika pandemi COVID masih terjadi. Ketiga, pelayanan ANC tidak dapat dilakukan sesuai standar. Yang keempat, sulitnya pemantauan pemberian ASI kepada bayi. Yang kelima, adanya WFA akan menyebabkan koordinasi dengan lintas program atau lintas sektor akan terhambat. Tapi next, ini tidak menyurutkan langkah kami untuk tetap menurunkan angka stunting di Kabupaten Indramayu, sehingga kami membuat solusi-solusi yang kami buat, yaitu untuk solusi ANC, pemantauan melalui WA Group, dan kunjungan ibu hamil yang resiko dan perlu penanganan tetap kita lakukan dengan memakai protokol COVID-19. Untuk pemberian ASI dipantau lewat kader dan WA Group bayi di setiap desa. Jadi kami mempunyai WA Group, baik itu WA Group ibu hamil, ibu bayi maupun ibu balita di setiap desa, yang di situ adminnya melalui bidan desa dan oleh teman-teman kepala puskesmas dipantau. Kemudian kami juga melakukan WFA dengan lintas sektor melalui media sosial secara aktif. Lanjut. Dan ini adalah rapat koordinasi lintas sektor yang selalu kami adakan. Kami juga berdiskusi dan ini langsung dihadiri oleh Bapak Bupati, kemudian Pak Sekda, dan seluruh kepala SKPD yang hadir pada masa pandemi ini. Lanjut. Dan ini untuk protokoler kesehatan COVID-19 tetap dilakukan walaupun pada saat pandemi ini, seperti pemeriksaan suhu tubuh, cuci tangan, dan ini adalah rapat koordinasi lintas sektor membahas, termasuk di situ adalah membahas tentang layanan kesehatan. Lanjut. Dan ini adalah kegiatan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Direktur Rumah Sakit, Forum Pimpinan Daerah, dan juga Ketua DPRD. Lanjut. Dan ini adalah video conference penyampaian perkembangan COVID-19 dengan Bapak Gubernur Jawa Barat dengan Forum Pimpinan Daerah, dan menyampaikan apa yang sudah kami lakukan dan apa saja termasuk pelayanan kesehatan di Kabupaten Indramayu. Lanjut. Dan di sini kami juga bersama dengan Forkopimda melakukan pembersihan area publik untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Lanjut. Dan di sini kami sampaikan juga tadi bahwa kami juga memberikan penyampaian media promosi langsung kepada kepala desa atau kami disebut KUU, untuk mereka tetap bagaimana bekerja dalam layanan kesehatan dan juga mereka untuk tidak terpapar dari COVID-19 ini. Lanjut. Dan ini juga kami lakukan checkpoint bekerja sama dengan teman-teman dari Dinas Perhubungan, kemudian dari aparat TNI Polri di checkpoint di 14 titik pantau yang ada di Kabupaten Indramayu. Lanjut. Dan ini tadi yang kami sampaikan, untuk kunjungan rumah baik itu ke ibu hamil yang berisiko kami laksanakan walaupun dengan APD seadanya, dan tapi kami tetap bersemangat, kami tetap melakukan kunjungan rumah, teman-teman tetap bersemangat melakukan kunjungan rumah untuk tetap melaksanakan program-program nasional, salah satunya adalah penurunan AKB dan juga penurunan angka stunting. Lanjut. Dan inilah kegiatan rapid test dilakukan untuk screening
di mana kita bisa mengetahui untuk penyebaran potensi-potensi daerah-daerah mana saja yang ada di Kabupaten Indramayu yang merupakan daerah-daerah rawan untuk penyebaran COVID-19. Lanjut. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan dari Kabupaten Indramayu, dan kami juga yakin bahwa kami masih perlu banyak belajar dan perlu banyak saran dan dukungan dari seluruh pihak, sehingga apa yang bisa dilakukan khususnya di Kabupaten Indramayu maupun di Dinas Kesehatan kabupaten lainnya dalam masa pandemi COVID-19 ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Subuh dan Dr. Deden, saya ingin mengucapkan terima kasih karena apa yang disampaikan luar biasa. Yang terakhir dari Dr. Deden menggambarkan bahwa kegiatan tetap berjalan dengan kondisi apapun, dan alhamdulillah beberapa poin terutama untuk stunting dan anak-anak dan sebagainya bisa dijalankan dengan baik. Ini tadi menjawab sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Subuh, beberapa stagnan, tapi insya Allah Indramayu tetap bergerak di bawah komando Pak Deden. Amin. Kita akan masuk ke Dr. Ahmad ini, Dr. Ahmad. Tadi Pak Subuh menyampaikan beberapa daerah itu stagnan. Nah, dari kacamata Dr. Ahmad sebagai ahli kebijakan, sebagai dokter anak yang juga bergelut di stunting, apa akibatnya kalau dibiarkan atau stagnan? Lalu apa sih yang bisa dilakukan melihat apa yang sudah dicontohkan dan dilakukan oleh Dr. Deden? Saya persilakan Dr. Ahmad sebagai pembahas untuk memberi komentar terhadap dua pembicara ini. Terima kasih. Silakan Pak Dr. Ahmad. Terima kasih Pak Subuh dan Pak Deden, Kepala Dinas Kesehatan Indramayu yang sudah menyampaikan gambaran daripada pelayanan kesehatan di negeri kita selama COVID-19 ini. Dan kalau kita tadi pahami apa yang disampaikan oleh Pak Subuh sebagai Ketua Asosiasi Kepala Dinas Kesehatan se-Indonesia, yang pertama bahwa beliau meminta supaya yang namanya kesehatan itu harus mampu mencegah, kemudian juga mendeteksi diri dan mengobati, begitu ya. Sehingga apa yang disampaikan sebenarnya menghadapi COVID ini, Pak Subuh sudah terbiasa dulu dengan kami bersama-sama di Komisi Nasional Penanggulangan Zoonosis, kita mengenal yang namanya to prevent, to detect, and to respond, begitu ya. Nah, karena itu maka jajaran Dinas Kesehatan, khususnya di provinsi maupun di kabupaten kota, seyogianya tetap melaksanakan upaya-upaya kesehatan masyarakat yang bisa mempersiapkan diri untuk memberikan pencegahan yang seluas mungkin sehingga COVID tidak bisa berkembang. Ada beberapa langkah, tadi juga contoh-contohnya sudah disampaikan oleh Pak Deden. Baik apa yang namanya mengenal tentang COVID-nya sendiri. COVID itu kan disebarkan lewat droplet infection, sehingga si droplet itu harus ditutup dengan masker. Jadi penggunaan masker, kemudian social distancing, menjaga jarak, itu sangat hal-hal yang sebenarnya mudah dilakukan, termasuk juga pelaksanaan PSBB, ya. Pengendalian sosial berskala besar yang sudah ditetapkan ini, mudah-mudahan akan bisa mencegah penyebaran daripada COVID-19 ini. Pak Subuh dengan tegas tadi menyampaikan bagaimana kita mampu melaksanakan pencegahan itu. Nah, yang kedua melakukan deteksi. Melakukan deteksi sebenarnya kemampuannya dihadapi oleh Direktur Jenderal P2P dan kawan-kawan. Karena Dinas Kesehatan kan tugasnya ada 4 ya. Upaya kesehatan masyarakat, kemudian penanggulangan penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan. Nah, khusus untuk yang namanya P2P harus melakukan penemuan kasus, melakukan tracing, melakukan pemeriksaan rapid test, melakukan swab, dan sebagainya, sehingga mampu menempatkan daerah-daerah mana yang menjadi zona epicentrum, sehingga kita sebut daerah merah, gitu ya.
Nah, tadi Pak Deden udah nyampaikan angka-angkanya, kemudian juga Pak Subuh juga nyampaikan peta-petanya, di mana survei mawas diri sebenarnya kata generalnya survei mawas diri, tetapi di puskesmas sudah terkenal dengan PWS, pemantauan wilayah setempat. Nah, surveillance epidemiologi harus mampu menggambarkan mana-mana daerah yang episentrumnya dari seluruh kabupaten itu, berapa kecamatan yang warnanya merah, kemudian dikaitkan dengan PSBB dan sebagainya. Sehingga kita bisa mendeteksi dengan tegas di mana keberadaan daripada COVID-19 ini. Dan yang ketiga adalah bagaimana melakukan to treat, bagaimana melakukan respon ini. Nah, respon itu mulai dari ketika mengirim pasien dari titik-titik yang ada epicentrum tadi, apakah itu ODP, orang dengan pemantauan, apakah PDP, pasien dalam pengawasan, dalam pengobatan ya. Kemudian di dalamnya juga ada yang tingkatnya ringan, sedang, berat. Nah, sampai di beberapa daerah saya lihat ada yang namanya rumah COVID, di mana ODP dan PDP ketika isolasi rumahnya tidak layak, dijadikan satu di kabupaten atau di kecamatan dan sebagainya. Kelihatannya ini sudah dilakukan di semua contoh-contoh yang disampaikan oleh Pak Subuh dan Pak Dedem. Nah, hanya saya ingin mengingatkan, karena pada bulan Maret dari pemantauan dari Aceh sampai ke Papua, semua stagnan. Memang pada saat itu kita masih gamang, dihadapkan dengan APD yang sangat minimal, kemudian juga kita juga tidak begitu paham dengan kapan datangnya itu COVID-19, Corona, dan lain sebagainya ini. Tiba-tiba korban berjatuhan di teman-teman sejawat kami di dokter, di perawat, di tenaga-tenaga kesehatan. Ternyata sebab utamanya adalah sangat minimnya APD itu, dan sudah disadari pada bulan-bulan pertama, yaitu bulan Maret yang lalu. Nah, ketika dia masuk bulan April, ternyata alhamdulillah angkanya juga makin mengecil, kemudian juga para dokter sudah lengkap menggunakan APD. Saya juga kebetulan sekarang sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan seksio, membantu seksio di Rumah Sakit Mayapada, terpaksa menggunakan alat-alat yang sebenarnya tidak biasa digunakan ya, tetapi ya harus menggunakan kacamata, ya, menggunakan kacamata khusus, nggak kelihatan ya. Nah, kemudian ini kacamatanya, menggunakan masker dan sebagainya. Nah, apalagi ketika diseleksi tadi dari UGD yang pagi itu coronanya positif begitu ya. Nah, kita tangani dengan khusus di ruangan khusus dengan pendekatan yang melakukan biosafety level 2 dan 3, APD-nya sampai 2 dan 3 gitu ya. Ini mungkin paham puskesmas dengan PPI-nya. Nah, jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan daripada hampir semua para pejabat di Kementerian Kesehatan yang waktu kemarin ikut webinar hampir berapa kali ya? 8 dengan Pak Tono juga sih, hampir 8 kali. Nah, ternyata dari 8 kali ini kita sudah bisa menyaksikan bagaimana kegiatan-kegiatan COVID-19 ini bisa kita tangani dengan sebaik-baiknya, sehingga kita sudah mulai saat ini melakukan rapid test luas, swab di mana-mana ya. Kemudian juga pengobatan, walaupun juga beberapa obat ini masih ada yang pro kontra, tetapi dengan pengobatan plasma dan sebagainya, mudah-mudahan segera akan bisa kita temukan jalan yang terbaik. Nah, namun demikian, pada kesempatan ini memang forum ini diperuntukkan bagi mengingatkan kita semua bahwa kita punya program nasional, prioritas nasional lainnya. Setidaknya tadi penurunan angka kematian ibu dan kematian bayi neonatus itu masih tetap menjadi program nasional nomor 1 yang harus tidak boleh tidak ada ya. Artinya walaupun kejadian COVID-19, tapi AKI dan AKN tetap harus disiapkan. Puskesmas dengan Ponet, rumah sakit dengan Ponet, si jari emas, kemudian kemampuan melakukan itu harus dilakukan. Nah, yang kedua adalah dengan TBC, kasus-kasus TBC
tetap harus kita pantau, kita berikan obat dan sebagainya. Persoalannya adalah karena tidak bisa kita kumpulkan itu semuanya karena ada persoalan, yaitu persoalan jaga jarak tadi. Nah, tadi dengan contoh-contoh yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Indramayu, kita sudah menyaksikan bahwa ternyata hambatan ini bisa kita hilangkan dengan WA group, dengan video conference, kemudian juga datang ke tempat-tempat dengan home care, dengan menggunakan tadi bajunya juga asmatnya bagus ya kelihatannya, mudah-mudahan itu dimiliki oleh puskesmas. Nah, tetapi ingat yang di puskesmas, tolong triasenya dikembangkan ke depan sebelum pendaftaran. Jadi tolong triase lakukan sebelum pendaftaran. Jadi kalau ada batuk, pilek, panas, sesak, geser ke kanan jadi merah, periksa, lakukan pemeriksaan. Kalau perlu rapid test atau melakukan thorax foto gitu ya, sehingga kita punya kepastian si anak ini COVID atau bukan. Tapi kalau yang kuning dan hijau silahkan, yang imunisasi tetap aja silahkan dilakukan seperti itu. Jadi saya ingatkan program nomor 1-nya AKI dan AKN, nomor 2-nya TBC, nomor 3-nya imunisasi. Jangan sampai imunisasinya menjadi halangan. Cuma satu yang menjadi persoalan di nomor 4 stunting, yaitu pemberian FE pada ibu hamil ataupun pada anak-anak yang anemi ya, pada anak-anak remaja. Itu sebaiknya pada penderita yang menderita COVID itu dihentikan dulu ya. Kalau imunisasi tetap diberikan. Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah menyampaikan pesan-pesannya, penjelasannya bahwa imunisasi tetap dilaksanakan, cuma tidak boleh datang ke puskesmas berbondong-bondong. Nah, tinggal petugasnya yang melakukan home care ke rumahnya masing-masing. Kira-kira gitu yang dilakukan. Tadi Pak Dedem dengan tegas sudah menyampaikan contoh-contoh yang dilakukan. Terakhir, PTM, penyakit nomor 4-nya kan stunting, nomor 5-nya PTM, penyakit menular ya, penyakit tidak menular. Ini adalah komorbiditas bagi COVID. Ada diabetes mellitus, ada hipertensi, sakit jantung. Yang di atas 60 tahun atau lansia ya, itu sudah dikelompokkan dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor 238 dalam klaim-klaim itu menjadi ODP. Jadi kalau kita menghadapi usia 60 tahun ke atas, langsung di ODP-kan, terutama yang tinggal di daerah tersebut ya. Dan kita juga sekarang, walaupun tidak umur 60 tahun, kalau saya tinggal di Tangerang Selatan sudah di ODP-kan, orang Jakarta sudah di ODP-kan sekarang. Kita nggak bisa datang mudik ke luar. Nah, kembali lagi ke persoalan utama, bahwa refocusing yang dimintakan untuk dilakukan, mohon kiranya tidak menghilangkan 5 program prioritas utama kita, yaitu penurunan angka kematian ibu dan neonatal, TBC, imunisasi, kemudian penurunan penanggulangan stunting terutama, di mana ada Permenkes nomor 29 tahun 2019, dilakukan pemantauan wilayah setempat, pemetaan di mana gizi buruk dan gizi kurang, kemudian diberikan pemberian makanan tambahan dengan pemberian PKMK ya, pangan khusus untuk medis khusus. Ini semua tadi dicontohkan oleh Dinas Kesehatan Indramayu, di mana malah dalam kondisi COVID seperti ini, pemberian makanan tambahan untuk gizi buruk dan gizi kurang ditambah. Saya takut kalau ini hilang semua, malah nanti kita akan menghadapi lost generation, di mana angka 27,7 yang sekarang sedang kita dapatkan dari hasil Balitbangkes bisa menaik lagi dan memperberat kondisi kita semua. Karena itu maka persepsi, aplikasi, dan sumber daya harus kita pelihara. Jadi persepsinya adalah kita samakan semua seluruh Indonesia bahwa kita menghadapi COVID, tetapi program prioritas nasional lainnya tetap harus jalan. Yang kedua, diaplikasikan di semua kabupaten, kota, dan provinsi, terutama pada refocusing, jangan menyentuh program nasional 1 dan 5.
Dan yang terakhir sumber dayanya, mari kita gotong royong, rereongan lah bagaimana caranya seperti yang dilakukan di hampir semua provinsi. Kami melihat bagaimana kesibukan kita membagikan APD, menyiapkan pemberian makanan tambahan dan lain sebagainya sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Demikian Pak Tono. Terima kasih. Terima kasih Kang Mehmet atau Dr. Ahmad Sentika yang sudah memberikan ulasan gambaran dari dua presentasi tadi. Ini terus terang saja menarik, terutama banyak pertanyaan ini untuk Kang Deden. Kang Deden siap-siap nih, karena banyak yang menanyakan teknis detail apa yang dilakukan oleh Kang Deden. Saya sampaikan dulu ke Kang Deden ini, banyak pertanyaan yang nanti bisa diceritakan. Misalnya, pertama adalah bagaimana mengajak kader untuk bisa melakukan pemeriksaan dalam kondisi ini ke rumah. Kemudian bagaimana intervensi gizi akut dan makanan tambahannya jenis apa saja, Kang Deden tuh ditanyain. Terus kemudian bagaimana jaga jarak pada waktu pemeriksaan di rumah itu. Nah, yang kemudian bagaimana pengukuran mandiri. Jadi teman-teman itu pengen tahu detail apa yang dilakukan oleh Kang Deden, terutama intervensi di lapangan. Dan yang terakhir misalnya adalah bagaimana tuh bisa memberikan PMPK di lapangan dalam kondisi seperti ini. Jadi di lapangan. Ya, pemberian PMK di lapangan nih. Karena tadi Kang Deden menyampaikan kita memberikan PMPK juga gitu loh. Silakan Kang Deden, teman-teman ini antusias untuk mendengarkan cerita detail dari Kang Deden. Silakan. Suaranya belum di ini kan? Oke, mohon maaf. Makasih. Iya. Jadi untuk satu-satu ya kayaknya yang Ya, nanti boleh dibaca tuh dari atas. Yang dari selamat sih, yang dari Bu Yola ya, Kang ya? Ya, dari Bu Yola. Ini Jadi bagaimana penimbangan mandiri dilakukan oleh bidan, lalu bagaimana kalau tidak ada alat dan sebagainya. Ya, jadi kalau misalnya yang tadi, jika pengukuran penerimaan mandiri yang dilaporkan ke bidan, bagaimana bila tidak ada alat antropometri yang dimiliki. Karena tidak semua balita memiliki alat timbangan sendiri di masing-masing rumah. Jadi kalau ini kami bekerja sama dengan kader kan. Jadi kami bersama kader, kemudian nanti kader ini apabila dia memiliki alat antropometri, maka kami memberdayakan kader tersebut, dan kami nanti kemudian juga dia akan mengkonsulkan ke bidannya terkait penimbangan untuk secara mandiri ini. Jadi kami peran kadernya yang akan kami tingkatkan untuk penimbangan secara mandiri. Yang kedua, dari Bu Vita Aristianita ya Kang ya. Pemberian PMT untuk balita stunting adalah masalah gizi kronis. Untuk bagaimana intervensi untuk masalah gizi akut indramayu menurut rekomendasi Kemenkes di Panduan Pelayanan Kesehatan apabila dalam masa pandemi yang diberikan makan tambahan adalah balita wasting. Jadi yang kami laksanakan untuk balita akut pasca rawat dilanjutkan dengan pemberian formal 100 yang ditambahkan mineral mix sesuai dengan surat rujukan balik dari dokter anak yang ada dari rumah sakit ke puskesmas. Kemudian dari dokumentasi foto nggak terlihat jaga jaraknya ya Pak Deden ya. Masukan dari kami memang tadi yang saya sampaikan bahwa itu adalah awal-awal kegiatan kami di masa pandemi, jadi teman-teman juga masih belajar ya untuk mengatasi hal tersebut. Terima kasih masukannya. Kemudian pemberian PMT ke balita dan bumil berupa apa saja? Untuk dropping pusat berupa biskuit balita dan biskuit ibu hamil. Untuk balita berkebutuhan khusus kami berikan Nutridrink sesuai dengan Permenkes nomor 29 tahun 2019. Bagaimana pemantauan ASI eksklusif dilakukan?
apabila ibu bayi tidak mempunyai WhatsApp. Kami berdayakan dari kader. Dari laporan kader itu ke kami, yaitu dari melalui kader, kemudian melalui bidan desa. Kemudian, bagaimana teknik puskesmas dapat mengajak kader posyandu agar mau mengunjungi bayi balita serta ibu-ibu di rumah? Kami libatkan ini peran stakeholder yang ada, baik itu melalui Pak Kuwu maupun Pak Camat, dan juga kami sampaikan pada saat awal-awal masa pandemi di gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 terkait pelayanan kesehatan yang akan dilakukan pada masa pandemi ini, sehingga alhamdulillah dengan sosialisasi yang secara baik dan juga dengan pemberitahuan dan juga dengan koordinasi lintas sektoral, maka kader-kader posyandu kami mau terlibat aktif untuk mengunjungi bayi balita serta ibu-ibu di rumah dalam masa pandemi ini. Jadi kami tetap untuk tadi yang kami laksanakan untuk kader, untuk antropometri, dan ini hanya untuk screening saja. Dan apabila ada yang ekstrim, maka kami tetap memberikan kader itu melaporkan kepada kami melalui bidan desa, dan kami akan tindak lanjuti dengan kunjungan di rumah. Dan ini juga untuk supaya kader itu bersemangat ya untuk kegiatan ini, dari dana desa disupport untuk transport kader. Terima kasih. Kang Deden, melanjutkan dari pembicaraan tadi, ada yang menarik buat saya dua hal. Yang pertama, bagaimana Kang Deden bisa menggerakkan kemudian anggaran PMT malah justru ditambah. Jadi itu menarik sekali. Yang kedua, bagaimana teknis pemberian PMPK dari Permenkes 29 2019 tuh, tekniknya seperti apa yang dilakukan di Indramayu? Silakan Kang Deden. Jadi kalau yang pertama tadi yang saya sampaikan, Kang Tono, jadi kami pertama di gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 kami sampaikan bahwa untuk pelayanan kesehatan di masa pandemi ini memang ada beberapa hal yang memang kita harus laksanakan, tapi secara terbatas. Dan ini kami sosialisasikan sampai ke level camat dan UU untuk mengetahui hal ini, dan dibantu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sehingga hal ini bisa disupport termasuk transfer kader dari dana desa, sehingga teman-teman kader atau para kader yang ada di desa itu bisa berperan aktif untuk melakukan kegiatan atau membantu kegiatan selama masa pandemi ini. Dan yang kedua, seperti yang kita ketahui bersama, justru pada masa pandemi ini adalah banyak sekali masyarakat yang terkena dampaknya sosial, baik sosial maupun ekonomi. Jadi dalam hal ini kami setelah kami berdiskusi internal dengan teman-teman kami Dinas Kesehatan, kami kemudian kami sampaikan di gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Indramayu yang langsung dihadiri oleh Ketua Gugusnya, yaitu Pak Bupati, bahwa kami untuk refocusing di Dinas Kesehatan itu kami tambahkan justru untuk PMT jadi dari 800 juta menjadi 1 miliar. Ini dan alhamdulillah disetujui untuk refocusing ini justru untuk meningkatkan kesejahteraan atau membantu masyarakat yang terkena dampak ekonomi maupun sosial pada masa pandemi ini. Itu Kang Tono. Baik, terima kasih Kang Deden. Saya kira menarik apa yang dilakukan oleh Kang Deden dengan jajarannya, terutama ada support besar dari Bupati. Saya ingin kembali ke Pak Subuh nih, Pak Subuh. Pak Subuh masih, halo Pak Subuh? Ya, Pak Subuh ada. Ya. Pak Subuh, tadi di catatan Pak Subuh bahwa daerah banyak yang stagnan, lalu perlu pendampingan dari pusat, kemudian kita butuh mapping. Ngelihat Indramayu tadi ternyata tetap jalan, semangat, banyak inovasi. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa mendorong daerah minimal atau justru lebih baik melakukan seperti yang dilakukan oleh Kang Deden di Indramayu itu. Lalu bagaimana kita menggerakkan supaya ini bisa
bisa terus semarak karena demam kita di COVID sudah kita hadapi bersama-sama. Sekarang kita fokus pada hal-hal lain. Silakan Pak Subuh. Gini, makasih Pak Tono. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Deden ini adalah suatu pembelajaran yang bagus sekali untuk bisa kita replikasi sebenarnya di beberapa daerah. Nah, tetapi saya ingin memberikan gambaran catatan ya bahwa daerah, masyarakat, pemerintah daerah, kemudian seluruh stakeholder yang ada saat ini sudah mulai mengenal dan memahami ya apa itu COVID, bagaimana mencegahnya, dan juga bagaimana sebenarnya mengatasi. Itu sebenarnya satu modal utama untuk kita bisa nanti fokus kepada kegiatan-kegiatan prioritas kembali. Nah, untuk itu saya selalu menekankan kepada teman-teman ya di daerah ya. Selain kita melakukan fokus untuk COVID, kita juga selalu melakukan kegiatan-kegiatan inovasi, Pak. Ya, apa yang dilakukan oleh Indramayu, ya, Dinas Kesehatan, mungkin pemerintah daerah mendukung penuh terhadap pelaksanaan ini adalah mengemas kegiatan-kegiatan ini dalam koridor yang kreatif dan inovatif. Dan ini harus kita contoh, ya. Dengan keterbatasan sarana yang ada di masyarakat ya, di tingkat desa mungkin, di tingkat yang lebih kecil lagi RT RW, tetapi mereka tetap bisa melaksanakan dengan IT yang sebenarnya juga sederhana ya. Tidak punya IT mungkin bidannya juga punya, atau kader yang ada. Ini bisa kita sampaikan sehingga program itu akan terus jalan. Nah, untuk itu tentunya sosialisasi itu penting, Pak, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Sosialisasi ini ada 3 komponen yang harus kita lakukan. Ya. Yang pertama, pada komponen dari sosialisasi yang pertama, dan tidak bosan-bosannya kita melakukan awareness. Ya. Terus terang saja, awareness ini ada 3 tahap, 3 sasaran. Ya. Kepada pemerintah, kepada petugas kesehatan, dan juga kepada masyarakat. Ya, gitu. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan semacam pemberian informasi. Ya. Itu adalah salah satu bentuk daripada sosialisasi. Yang ketiga, ini yang kadang-kadang kita lupakan, ya, edukasi, gitu Pak. Jadi sosialisasi yang baik melakukan 3 komponen tersebut, awareness, information, and education. Kalau ketiga komponen ini kita jalankan dengan baik, saya kira dalam koridor ini kita bisa bersama-sama tentunya tetap menjalankan fungsi-fungsi program nasional yang ada. Saya khawatir dengan adanya kepanikan kita juga ya, bukan masyarakat yang panik, sebenarnya kita juga panik gitu ya. Bagaimana menghadapi ini, akhirnya semua tidak bisa kita kerjakan dengan baik. Nah, untuk itu ada kata kunci ya kalau kita berhadapan dengan pandemi. Dimanapun pandemi itu ada, itu selalu muncul ya. Yang kata kuncinya ini selalu menjadi penghambat, yaitu yang disebut dengan stigma. Ya. Jadi apabila muncul satu penyakit baru, new emerging diseases, infection diseases, yang pertama kali kita hadapi dan harus kita sama-sama kita atasi adalah stigma. Masih ingat dengan HIV atau sebelum HIV lah, TB, tuberkulosis. Itu stigmanya besar. Makin besar stigma yang muncul, maka makin sulit kita bisa bergerak ya dalam koridor yang lebih luas lagi. Karena stigma ini ada 3, Pak, Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang paling berbahaya adalah stigma yang dimunculkan oleh stakeholder. Ya. Misalnya anggaran dikurangi, itu nggak perlu tuh, gitu ya. Kemudian beberapa kegiatan juga itu bukan bentuk stigma. Yang kedua, ya, yang paling berbahaya, stigma yang muncul dari petugas kesehatan. Gitu. Lalu yang ketiga, stigma dari masyarakat. Nah,
Dari ketiga stigma ini kalau kita bersama-sama bisa melewatinya, saya kira program-program prioritas nasional akan terus jalan. Ya. Dan saya masih optimis banyak teman-teman yang punya inovasi, kreativitas yang luar biasa. Karena biar bagaimanapun tadi awal saya katakan bahwa pelaksana utama dari apapun bentuknya, kalau di kesehatan ini kan aneh nih, ya. Kita menjalankan program itu ada 3 tingkatannya. Ada program nasional, ada program komitmen regional, ada komitmen internasional, gitu. Seperti misalnya stunting itu adalah komitmen internasional, gitu. Nah ini yang teman-teman di daerah sebagai pelaksana jadi ujung tombaknya. Makanya inovasi, kreativitas itu sangat penting. Makasih Pak. Terima kasih Pak Subuh. Ini masih ada pertanyaan dari lapangan. Mungkin kita bisa dengarkan langsung ini dari Bu Leni Sahnimar. Silakan Bu Leni Sahnimar, barangkali bisa di-unmute terus menyampaikan langsung kepada pembicara. Mbak Balkis bisa difasilitasi atau Mas Dwi? Halo? Halo? Mbak Balkis? Mbak Balkis atau Mas Dwi itu bisa fasilitasi salah satu dari lapangan untuk menyampaikan langsung? Dibuka mic-nya yang penanya ya. Sudah di-unmute tapi belum bicara. Oh, belum. Bu Leni barangkali? Bu Leni Sahnimar? Belum ya? Belum bicara. Atau Bu Mahlida ini, Mahlida Yani. Barangkali Bu Mbak Balkis difasilitasi juga? Enggak ada respon ya, Mbak Balkis? Baik. Ini sudah live sepertinya. Apa? Sudah. Baik, masih ada pertanyaan sebenarnya dari lapangan, Kang Deden. Itu misalnya dari Bu Leni, ini bagaimana menggerakkan OPD lain untuk menanggus. Jadi artinya tadi bagaimana menarik orang supaya fokus kepada penanggulangan stunting. Yang kedua juga pertanyaan yang hampir sama, bagaimana mendorong kepala desa untuk mengalokasikan anggaran desanya. Ini Kang Deden pertanyaan yang menarik, bagaimana Kang Deden bisa melakukan kolaborasi dengan instansi lain, termasuk dengan kepala desa untuk mendorong kegiatan terutama pada stunting ini. Mangga Kang Deden? Terima kasih Kang Tono. Jadi tentang dana untuk KUU ya? Iya, melibatkan OPD lain dan kemudian mengajak kepala desa dan sebagainya. Tadi yang saya sampaikan di awal, Bapak dan Ibu sekalian juga Kang Tono, bahwa kami sampaikan pada saat awal-awal kami rapat di gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19, bahwa kami untuk pelayanan kesehatan, kami akan ada pembatasan-pembatasan, termasuk salah satunya posyandu. Dan kemudian apa saja yang kami akan lakukan, kemudian kami sampaikan, dan kami memohon kepada khususnya langsung ke Pak Bupati dan seluruh yang dihadiri oleh camat juga, dan disampaikan kepada seluruh KUU, untuk disampaikan kepada KUU untuk menunjang terkait dengan pelayanan kesehatan selama masa pandemi ini. Jadi kami sebelumnya kami lakukan sosialisasi, dan di situ juga ada dukungan yang kuat dari terutama dari Pak Bupati, dan kemudian juga dari kepala SKPD yang terkait, dan yang ketiga kami juga ada Perhub yang mengatur tentang penggunaan dana desa, sehingga mempermudah kami untuk pelaksanaan itu, dan ini pelaksanaannya diawasi atau dibimbing oleh kepala SKPD yang terkait, yaitu DPMD. Di sisa 2 titip nanti biar mereka ambil di sini. Baik, terima kasih Kang Deden. Saya melihat memang adanya faktor kuat dari dukungan dan pemahaman yang kuat juga dari Bupati. Baik dari Bupatinya maupun sampai pada regulasinya ada Perbup.
Mungkin Kang Mehmet mau menambahkan ke Kang Deden peran-peran yang dilakukan oleh Bupati tadi, Kang Mehmet masih atau ini ya, Kang Mehmet bisa komen? Ya, jadi begini. Jadi yang intinya bahwa sekarang ada perintah dari Kementerian Dalam Negeri, ada surat dari Kementerian Keuangan, ada petunjuk edaran dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan refocusing. Nah, kita pahami bahwa yang namanya otonomi daerah memang diserahkan ke kabupaten kota untuk mengurus anggarannya. Tapi ingat, yang namanya wabah ini tidak diserahkan ke kabupaten kota, tapi diserahkannya kepada pemerintah provinsi. Silahkan dilihat di peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 ya, nomor 7 tahun 2008 tentang tugas perbantuan. Di sana jelas sekali ada 7 kegiatan. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah perencanaan regional, yang ketiga adalah pelatihan yang lebih efektif bila dikerjakan di provinsi, kemudian juga ada beberapa izin untuk pembuatan pabrik obat, farmasi ya, kemudian izin rumah sakit tipe B di situ ada. Nah, yang nomor 7-nya terakhir adalah wabah, bahwa wabah itu dilakukan oleh provinsi ketika menghadapi kejadian luar biasa dan sebagainya ditetapkan. Seperti sekarang banyak yang katanya Jawa Barat, sekarang Bandung sudah di-stop, tetapi Jawa Baratnya dimasukin hari ini PSBB. Jadi seluruh Jawa Barat hari ini PSBB. Kemarin baru Bandung Raya saja. Nah, jadi ini adalah urusan-urusan yang sebenarnya kalau kita pahami peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2008 ini tentang tugas perbantuan, maka kita paham juga tentang COVID-19 ini. Apalagi sekarang dimasukkan dalam bencana non-alam ya. Tetapi yang kita berbicarakan hari ini adalah tugas utama kita dalam program nasional. Kita punya 5 tugas utama. Ini jangan sampai lupa, itu yang paling ingatkan. Jadi karena itu maka mungkin kesiapan daerah dalam menghadapi COVID-19 juga tetap berjalannya pembangunan kesehatan. Karena kalau ini tidak dilaksanakan, kita khawatir bahwa stunting akan muncul di mana-mana, angkanya akan naik lagi dari 27,7 beberapa lagi ke 34, 35 lagi mungkin. Kematian ibu juga demikian, TBC juga demikian. Imunisasi juga penyakit-penyakit yang sebenarnya sudah bisa kita cegah dengan UCI, Universal Child Health Immunization, sekarang maka gara-gara sebulan kemarin Maret dan April ini banyak pasien yang tidak mau datang ke rumah sakit, ke posyandu, posyandunya nggak mungkin diizinkan, dan sebagainya. Nah, ini yang situasi inilah tadi saya melihat bagaimana Dinas Kesehatan Indramayu dengan piawai bisa melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bisa diketok-tularkan di Dinas Kesehatan yang 115 orang yang tercatat di sini yang hadir. Banyak teman saya tadi juga WA kepada saya tentang terima kasih kesempatannya dan salam buat seluruhnya. Terima kasih Pak Tono. Baik, terima kasih Dr. Ahmad. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah mendapatkan gambaran tadi dari Dr. Subuh tentang kondisi secara nasional, termasuk kegiatannya untuk fokus ke stunting, walaupun disampaikan tadi ada yang beberapa stagnan, tapi kemudian dijawab oleh Pak Deden, Kepala Dinas Kesehatan Indramayu, yang ternyata juga melakukan gerakan yang saya kira sangat komprehensif sehingga bisa menjadi contoh untuk kita ke depan. Intinya memang kita tidak boleh berhenti di sini karena COVID sudah kita hadapi. Bagian yang penting tentang program kesehatan yang lainnya harus kita bangkitkan kembali dan tadi sudah dicontohkan dengan sangat baik oleh Indramayu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini menjadi contoh pembelajaran untuk kita bisa jalankan di semua tempat, bahwa daerah itu harus berpikir, berupaya keras, dan yang menarik menurut saya adalah komitmen dari kepala daerah tadi,
bupatinya bisa mendorong semua hal bisa bergerak. Barangkali itu juga yang membuat Indramayu bisa cukup kuat untuk bisa menggerakkan semuanya. Bapak, Ibu, karena waktu kita memang sampai jam 14.30, tapi saya memberikan kesempatan untuk memberikan closing statement dari masing-masing pembicara. Dari Pak Subuh ada closingnya, dari Kang Deden, termasuk dari Dr. Rahmat. Saya persilakan Pak Subuh mungkin dalam 1 menit untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kira diskusi hari ini begitu baik ya. Tetapi ada beberapa catatan yang jadikan catatan untuk kami ya, bahwa apapun kejadiannya, bahwa derajat kesehatan masyarakat itu diukur dengan berbagai indikator yang ada. Ya. Tiba-tiba terjadi suatu eskalasi yang disebut dengan sebenarnya menyiasati ya terhadap implementasi terhadap program-program prioritas yang ada. Karena begini ya, kalau kita perhatikan dari terjadinya COVID di dunia, khususnya di Indonesia, sebenarnya bahwa faktor utama kita untuk bisa mengatasi ini adalah kedisiplinan dan kepatuhan. Ya. Saya selalu mengatakan bahwa ya, ada semacam tradisi budaya di Indonesia, di satu daerah di Indonesia, yang setiap tahun dia mengadakan karantina wilayah. Ya, gitu. Jadi karantina wilayah, ya, nyepi adalah lockdown atau karantina wilayah. Kenapa nyepi itu bisa dilaksanakan dengan baik? Karena ada 3 hal. Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua kedisiplinan. Yang ketiga adanya pecalang yang mengamati orang-orang tersebut. Nah, dalam hal ini, ya, pembelajaran ini seharusnya bangsa Indonesia ini udah bisa lebih maju dari bangsa yang lain untuk tetap selalu disiplin, taat, dan juga menjaga diri masing-masing. Ya, saya kira ini yang harus kita hadapi bersama. Ya, mudah-mudahan kita dapat diberikan kesehatan selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada seluruh penyelenggara. Kembali Pak Tono. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Subuh. Disiplin, taat, dan menjaga diri. Silakan Pak Deden closingnya. Terima kasih Kang Tono. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang untuk kami yang terpenting adalah faster is more important than perfection. Jadi lebih cepat itu kecepatan lebih baik dibandingkan kita bersikap sempurna. Kalau kita nunggu sempurna akan sulit. Jadi dalam masa pandemi COVID-19 ini kita lakukan semua apa yang bisa kita lakukan secara cepat untuk mengantisipasi terkait pandemi COVID-19 ini, dan kita tetap fokus terhadap apa yang dibuat untuk program nasional. Yang kedua, perlu adanya dukungan kuat terutama dari pimpinan, dalam hal ini bupati atau wali kota atau gubernur yang ada di wilayah daerah masing-masing, dan juga dukungan lintas sektoral yang terkait dan komitmen seluruh masyarakat dan juga komitmen seluruh tenaga kesehatan yang baik ada di puskesmas maupun ada di rumah sakit. Terima kasih. Salam dari kami Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, dan kami kami meminta juga saran dan atau advice dari semua rekan-rekan yang ada di seluruh nasional. Terima kasih. Terima kasih Kang Deden. Jadi 2 kata yang disampaikan Kang Deden. Yang pertama bergerak cepat, yang kedua dukungan dari pimpinan, terutama dari bupati yang praktis berpengaruh pada di bawahnya. Silakan Dr. Rahmat, closing statement terakhir. Dibuka dulu Kang Mehmet. Kita samakan langkah, kita aplikasikan dalam semua kegiatan kita, dan yang ketiga kita galang sumber daya seluas-luasnya sehingga apa yang akan kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Selamat bekerja,
Mari kita tuntaskan COVID-19 tanpa mengurangi eksistensi kita sebagai pelayan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Ahmad. Saya kira sudah lengkap tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang kita lakukan sebenarnya sedang membangun generasi masa depan. Kita tidak lupa bahwa anak-anak kita butuh kita siapkan dari sekarang. Saya kira inilah kegiatan yang kemudian digagas oleh Ibu Widya dan kawan-kawan dari HIPPG untuk membangun bahwa kita tidak akan mati ke depan kalau kita menyiapkan generasi yang kuat. Demikian pengantar dan penutup dari saya serahkan kembali. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas. Saya kembalikan ke Mas Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah membahas materi kali ini. Saya persilakan untuk Ibu Widya menutup acara ini. Terima kasih Mas Dwi. Pertama-tama terima kasih kepada Dr. Muhammad Subuh dan Dr. Deden. Tentunya kalau sebenarnya kita udah punya sistemnya ya, Dr. Subuh, sistem untuk menangani segala macam pandemi, menangani masalah, sistemnya sudah ada, jadi platformnya sudah ada, tinggal bagaimana kita bergerak menuju ke situ. Dan masukannya juga dari Dr. Deden sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian semuanya di daerah, bahwa bergerak lebih cepat lebih baik daripada perfeksionis. Itu sangat-sangat mendukung, dan bahwa dukungan dari kepala daerah sangat penting. Itu akan menjadi masukan juga dari kami, untuk nanti kami akan mencoba mensosialisasikan kepada para bupati agar mereka mendukung para dinas kesehatan dalam menangani stunting di era pandemi COVID ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, untuk acara hari ini. Kami ingin mengingatkan juga bahwa hari Jumat besok kami ada acara lagi, yaitu forum tanya jawab, diskusi seputar kebijakan stunting dan implementasinya di daerah pada era pandemi COVID-19 dengan pembicara Dr. Ahmad Sentika dan Pak Agus Pambagio dengan moderatornya Dr. Tono Kembali. Silahkan mendaftar Bapak Ibu sekalian. Kemudian karena ini webinar ini adalah rangkaian setiap hari Rabu, minggu depan juga kami akan mengadakan webinar seri keempat, yaitu dengan narasumber Profesor Dr. Damayanti dengan judul Prioritas Penanganan Masalah Gizi Anak pada Musim Pandemi COVID-19, dan Dr. Dian Proboekti dari Kemkes, Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Gizi Masyarakat Saat Pandemi COVID-19. Dengan pembicara yang bagus dan moderatornya Dr. Dr. Bu Maida. Bu Maida, terima kasih juga waktunya, Bapak-Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semua dalam era pandemi ini senantiasa sehat, jaga diri, tetap social distancing, memakai masker, walaupun sudah boleh mudik, tapi kalau saran saya sebaiknya ditahan dulu, jangan mudik-mudik, Bapak-Bapak yang di Jakarta semuanya, karena social distancing, physical distancing itu sangat penting di era pandemi COVID-19 ini. Sekian, kami dari HIPPG mengucapkan terima kasih banyak, dan semoga visi misi HIPPG untuk mencerdaskan bangsa mendapatkan generasi penerus yang pintar, cerdas, tentunya yang menjadi cita-cita kami suatu saat akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Selamat istirahat. Salam sehat, salam COVID. Salam sehat di pandemi. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Widya. Dengan berakhirnya Bu Widya, maka berakhirlah sudah acara webinar kali ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subuh, Pak Dede, dan kawan-kawan.
Mbak Widya. Terima kasih, Kang Tono. Kawan-kawan.